Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Kurnia Indra Waluyo, NIM 52005 1200011, dosen pengampu mata kuliah SKI MTSMA Bapak Muhammad Syarif, SAG MPDI. Saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam ke negara Spanyol. Awal masuknya Islam ke Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid, khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikan sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasa sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan ibnu Nu'man al-Ghazani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibnu Nu'man sudah digantikan oleh Musa ibnu Nusair. Pada zaman Al-Walid tersebut, Musa ibnu Nusair memperluas wilayah kekuasaan dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa barbar di pegunungan-pegunungan, sehingga mereka menyatakan setia dan berjanji tidak akan membuat kekacauan seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai tahun 30 Hijriah, masa pemerintahan Muawiyah ibnu Abi Sufyan, sampai tahun 83 Hijriah, masa Al-Walid. Sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai Islam, di kawasan ini merupakan basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Kerajaan ini sering menghasut penduduk agar membuat kerusuhan dan menentang kekuasaan Islam. Setelah kawasan ini betul-betul dapat dikuasai, umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Spanyol. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 tentara Islam yang dapat disebut paling berjasa memimpin satuan pasukan ke wilayah tersebut. Mereka adalah Tharif ibnu Malik, Tariq ibnu Yazid, dan Musa ibnu Nusair. Tharif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidikan. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan satu pasukan perang. 500 orang diantaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Dalam penyerbuan itu, Tharif tidak mendapat perlawanan yang berarti. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Terdorong oleh keberhasilan Tharif dan kemelut yang terjadi dalam tubuh kerajaan Visigot yang berkuasa di Spanyol pada saat itu, serta dorongan yang besar untuk memperoleh harta rampasan perang, Musa ibnu Nusair pada tahun 711 Masehi mengutus Tariq ibnu Yazid dan mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 pasukan. Tariq ibnu Yazid lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku barbar yang didukung oleh Musa bin Nusair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Dalam pertempuran di suatu tempat bernama Bakkah, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari situ, Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo, ibu kota kerajaan God saat itu. Sebelum Tariq menaklukkan kota Toledo, ia meminta tambahan pasukan kepada Musa bin Nusair di Afrika Utara. Musa mengirimkan tambahan pasukan sebanyak 5.000 personel sehingga jumlah pasukan Tariq seluruhnya 12.000 orang. Jumlah ini belum sebanding dengan pasukan Gotik yang jauh lebih besar, 100.000 orang. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq ibnu Yazid membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Untuk itu, Musa bin Nusair merasa perlu melibatkan diri dalam gelanggang pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Tariq. Dengan suatu pasukan yang besar, ia berangkat menyeberangi selat itu dan satu persatu kota yang dilewatinya dapat ditaklukkan. Sejarah mencatat bahwa Panglima Tariq setelah seluruh pasukan selesai menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa,
Mereka membakar seluruh alat penyeberangan tersebut. Ia pun mengucapkan pidato yang bersejarah. Musuh di depanmu, lautan di belakangmu, silahkan pilih mana yang kamu kehendaki. Musa juga berhasil melakukan Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida serta mengalahkan penguasa kerajaan Gotik, Theodomir di Orihuela. Ia bergabung dengan Torik di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya, mulai dari Saragossa sampai Navarre. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan Islam di Spanyol. Periode pertama 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintah para wali yang diangkat oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai sempurna. Berbagai gangguan masih terjadi baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Gangguan yang datang dari dalam yaitu berupa perselisihan di antara elit penguasa. Di samping itu terdapat perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan, di mana masing-masing pihak saling klaim bahwa mereka lah yang menguasai Spanyol. Adapun gangguan yang datang dari luar, yaitu datangnya dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang tinggal di dalam dunia. Periode para wali ini berakhir setelah datangnya Abdul al-Rahman al-Dahil ke Spanyol pada tahun 755. Periode kedua 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini Spanyol di bawah pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Amir Panglima atau gubernur yang pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Al-Dahil. Abdul al-Rahman al-Dahil adalah keturunan dari Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran Bani Abbasiyah ketika Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Spanyol. Pada periode ini umat Islam mulai memperoleh kemajuan baik dalam bidang politik ataupun peradaban. Abdul ar-Rahman al-Dahil mendirikan Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah di kota-kota besar di Spanyol. Periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdul ar-Rahman III yang bergelar An-Nasir. Pada periode umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdul ar-Rahman mendirikan Universitas Cordoba, perpustakaan yang memiliki ratusan buku. Pada masa ini masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang tinggi. Periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi. Pada masa ini Spanyol sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Bahkan pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Malukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordoba, Toledo dan sebagainya. Periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi. Periode ini Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yakni kekuasaan dinasti Murabitun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun 1146 sampai 1235 Masehi. Dalam perkembangan selanjutnya, pada periode ini kekuasaan Islam Spanyol dipimpin oleh penguasa-penguasa yang lemah sehingga mengakibatkan beberapa wilayah Islam dapat dikuasai oleh kaum Kristen. Periode ke-6 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmar. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Akan tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan yang terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.